Dalam perjalanan hidup, tidak ada seorang pun yang terbebas dari masalah. Penderitaan, kehilangan, kegagalan, dan penolakan adalah bagian dari hukum kehidupan. Dalam ajaran Buddha, kenyataan ini disebut sebagai dukkha, sebuah fakta bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Namun, justru dari kenyataan inilah kita belajar menjadi lebih matang dan bijaksana. Mental yang kuat akan membentuk pribadi yang tangguh dalam menghadapi semua masalah hidup. Ketangguhan bukan berarti tidak pernah terluka, melainkan mampu bangkit setiap kali terjatuh. Ia bukan tentang kerasnya suara, tetapi tentang dalamnya kesadaran. Orang yang kuat secara mental tidak mudah goyah oleh pujian maupun celaan, karena ia berdiri di atas pemahaman, bukan sekadar emosi. Buddha mengajarkan bahwa sumber penderitaan bukanlah dunia luar, melainkan cara batin merespons dunia. Jika batin terlatih, maka badai sebesar apapun tidak akan meruntuhkan kedamaian di dalamnya. Sebaliknya, jika batin rapuh, angin kecil pun terasa seperti topan. Maka, membangun kekuatan mental sejatinya adalah membangun kualitas batin. Kekuatan mental tidak lahir dari penolakan terhadap rasa sakit, tetapi dari penerimaan yang sadar. Ia tumbuh dari latihan kebijaksanaan, moralitas, dan kejernihan hati. Dari sanalah pribadi yang kokoh dan penuh welas asih terbentuk. Dalam video ini, Rakit Tua akan mengajak Anda menelusuri bagaimana agar kita hidup dapat tetap kuat secara mental. Mari telusuri ajaran yang sangat luhur ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, berhenti berharap pada semua orang. Berharap pada manusia seringkali menjadi awal kekecewaan. Bukan karena orang lain selalu salah, tetapi karena batin kita diam-diam membangun gambaran tentang bagaimana seharusnya mereka bersikap kepada kita. Kita ingin dimengerti tanpa menjelaskan, dicintai tanpa syarat, dihargai tanpa kekurangan. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan bayangan, hati pun terluka. Luka itu sesungguhnya bukan berasal dari tindakan orang lain, melainkan dari harapan yang kita genggam terlalu erat. Dalam ajaran Buddha, keterikatan, tanha, disebut sebagai akar penderitaan. Kita melekat pada perhatian, pada pengakuan, pada balasan kebaikan. Kita berharap dunia mengisi kekosongan batin kita. Padahal segala sesuatu bersifat tidak pasti dan berubah-ubah. Menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang tidak kekal sama halnya dengan membangun rumah di atas pasir. Ketika ombak datang, yang runtuh bukan hanya bangunan itu, tetapi juga rasa aman kita. Berhenti berharap bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli. Ia adalah latihan kebijaksanaan untuk menyadari batas antara kasih dan ketergantungan. Kita tetap bisa mencintai, tetap bisa peduli, tetapi tanpa memenjarakan diri dalam tuntutan tersembunyi. Cinta yang matang tidak berkata, "Aku akan bahagia jika kamu memperlakukanku dengan cara tertentu," melainkan, "Aku memilih mencintai karena itu adalah kualitas batinku." Orang yang kuat secara mental memahami bahwa setiap orang memiliki karma, perjalanan, dan keterbatasannya masing-masing. Ia tidak memaksa orang lain menjadi sumber kebahagiaannya. Ia belajar menjadi pelita bagi dirinya sendiri. Sebagaimana nasihat Buddha, menemukan cahaya dari kesadaran, bukan dari pujian atau penerimaan eksternal. Disitulah letak kebebasan batin yang sejati. Ketika kita berhenti berharap berlebihan pada orang lain, hati menjadi lebih ringan. Tidak lagi sibuk menghitung siapa yang kurang peduli atau siapa yang tidak membalas. Kita kembali memusatkan perhatian pada pertumbuhan diri, pada kualitas batin yang bisa kita latih setiap hari.
Inilah fondasi kekuatan mental. Berdiri tegak bukan karena ditopang banyak tangan, tetapi karena akar kesadaran kita tertanam kuat di dalam diri sendiri. Kedua, terimalah bahwa hidup itu keras dan kamu harus lebih keras darinya. Hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kehilangan yang tak terduga, ada pengkhianatan yang menyakitkan, ada kegagalan yang meruntuhkan rasa percaya diri. Namun Buddha memandang penderitaan atau duka bukanlah kutukan, melainkan kenyataan yang harus dipahami. Buddha tidak pernah menjanjikan kehidupan tanpa badai. Beliau justru menunjukkan jalan agar kita tidak tenggelam di dalamnya. Kesadaran inilah langkah awal menuju kekuatan mental. Menerima bahwa hidup itu keras bukan berarti menyerah atau menjadi pahit. Penerimaan adalah kebijaksanaan untuk melihat segala sesuatu apa adanya, tanpa ilusi. Ketika kita berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Saat itulah batin mulai bertumbuh. Penerimaan membuat kita realistis, dan realisme melahirkan keteguhan. Menjadi lebih keras dari hidup bukan berarti menjadi kaku atau kehilangan empati. Ia berarti memiliki daya tahan batin, sebuah ketangguhan yang lahir dari latihan kesadaran. Seperti bambu yang lentur namun tidak patah saat diterpa angin, batin yang terlatih mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan akar. Kekuatan sejati bukan pada perlawanan yang kasar, melainkan pada keteguhan yang tenang. Dalam meditasi, kita belajar duduk bersama rasa tidak nyaman tanpa lari darinya. Rasa gelisah diamati, rasa sedih disadari, rasa takut dipeluk dengan perhatian penuh. Dari latihan sederhana ini, perlahan muncul keberanian batin. Kita menyadari bahwa penderitaan tidak menghancurkan kita. Yang menghancurkan adalah penolakan kita terhadap penderitaan itu. Ketika batin berhenti melawan kenyataan, ia menemukan ruang untuk bertahan dan bahkan bertumbuh. Kekuatan mental adalah buah dari penerimaan yang matang. Hidup mungkin keras, tetapi batin yang terlatih lebih kokoh darinya. Ia tidak mudah runtuh oleh perubahan, karena ia memahami bahwa segala sesuatu bersifat tidak kekal. Dari pemahaman itulah muncul ketenangan yang mendalam. Sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada kebijaksanaan yang bersemayam di dalam diri. Ketiga, jangan memohon cinta dan perhatian dari siapapun. Setiap manusia ingin dicintai dan diperhatikan. Itu adalah kebutuhan batin yang alami. Namun ketika keinginan itu berubah menjadi permohonan yang penuh ketergantungan, di sanalah luka mulai tumbuh. Kita mulai mengejar pengakuan, menunggu pesan yang tak kunjung datang, berharap perhatian yang tidak pasti. Tanpa sadar, harga diri kita perlahan bergantung pada respons orang lain. Cinta sejati tidak lahir dari permintaan, tetapi dari ketulusan. Semakin kita memohon cinta, semakin kita menempatkan diri pada posisi rapuh. Dalam ajaran Buddha, ketergantungan emosional adalah bentuk keterikatan yang dapat menimbulkan penderitaan. Kita berharap orang lain mengisi ruang kosong di dalam diri, padahal ruang itu hanya bisa dipenuhi oleh kesadaran dan penerimaan diri sendiri. Melalui praktik pengembangan cinta kasih, kita diajak untuk memulai dari dalam. Kita melatih batin mengucapkan, "Semoga aku berbahagia. Semoga aku bebas dari penderitaan." Dari sana, cinta meluas kepada orang lain tanpa syarat. Ketika cinta tumbuh dari batin yang sadar, ia tidak lagi menjadi tuntutan, melainkan pancaran alami. Kita mencintai bukan karena ingin dimiliki,
tetapi karena hati kita penuh. Orang yang kuat secara mental memahami bahwa perhatian yang dipaksakan tidak akan pernah memberi kedamaian. Ia tidak mengemis cinta, karena ia sadar dirinya sudah utuh. Ia mampu berdiri sendiri, namun tetap mampu mencintai dengan lembut. Ia memberi tanpa menghitung balasan, karena kebahagiaannya tidak bergantung pada respons orang lain. Kekuatan mental dalam hal cinta adalah kebebasan. Kebebasan untuk mencintai tanpa takut ditinggalkan. Kebebasan untuk peduli tanpa kehilangan diri sendiri. Ketika sumber kasih ditemukan dalam batin yang penuh welas asih, kita tidak lagi haus akan perhatian. Kita menjadi seperti matahari, tetap bersinar, tanpa perlu meminta siapapun untuk mengakui cahayanya. Keempat, jaga agar emosi tetap terkendali. Emosi yang tidak terkendali ibarat api yang mula-mula kecil, tetapi dapat membesar dan membakar seluruh kedamaian batin. Satu kata yang menyakitkan bisa memicu kemarahan, satu sikap yang tidak sesuai harapan bisa menimbulkan kekecewaan mendalam. Jika tidak disadari, emosi menjadi penguasa yang menyeret kita pada ucapan dan tindakan yang kemudian kita sesali. Karena itu, menjaga emosi bukan sekadar soal sikap luar, melainkan latihan batin yang halus dan mendalam. Dalam ajaran Jalan Mulia berunsur 8, terdapat latihan pengendalian pikiran yang menuntun kita untuk hidup dengan perhatian penuh. Kita diajak untuk tidak bereaksi secara otomatis, tetapi memberi ruang antara rangsangan dan respons. Di ruang itulah kebijaksanaan dapat tumbuh. Kita belajar bahwa tidak semua yang kita rasakan harus langsung diungkapkan, dan tidak semua yang muncul di batin harus diikuti. Ketika marah muncul, kita tidak menekannya, tetapi juga tidak melampiaskannya. Kita menyadari, ini adalah kemarahan. Ketika kecewa hadir, kita mengamati, ini adalah kekecewaan. Dengan kesadaran, emosi dipeluk dengan kelembutan, bukan dilawan dengan kebencian. Perlahan kita menyadari bahwa emosi hanyalah fenomena yang muncul karena sebab dan kondisi, lalu akan berlalu dengan sendirinya. Mengendalikan emosi bukan berarti menjadi dingin atau tidak memiliki perasaan. Justru sebaliknya, kita menjadi lebih peka dan lebih bijaksana. Kita belajar merespons dengan welas asih, bukan dengan ledakan. Seperti langit yang luas menampung awan gelap, tanpa menjadi gelap itu sendiri, batin yang terlatih mampu menampung emosi tanpa kehilangan kejernihannya. Disitulah kekuatan mental tumbuh, dari kemampuan mengelola, bukan meluapkan. Orang yang kuat bukanlah yang paling keras suaranya, melainkan yang paling tenang hatinya. Ketika emosi terkendali, hati terasa lebih lapang, pikiran lebih jernih, dan langkah hidup menjadi lebih damai. Dari ketenangan itulah lahir kebijaksanaan yang menyejukkan diri sendiri dan orang lain. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Kelima, belajar untuk tetap tenang di tengah kekacauan.
Dunia tidak pernah benar-benar sunyi. Berita datang silih berganti, tuntutan hidup menekan dari berbagai arah, dan konflik bisa muncul tanpa aba-aba. Namun kegaduhan dunia tidak harus menjadi kegaduhan batin. Dalam ajaran Buddha, kita diajak menyadari bahwa penderitaan seringkali bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari reaksi kita terhadapnya. Ketika batin tidak terlatih, ia mudah terseret arus. Tetapi ketika batin terjaga, ia menjadi jangkar di tengah badai. Meditasi bukanlah pelarian dari dunia, melainkan latihan untuk kembali ke pusat diri. Saat duduk diam dan memperhatikan napas, kita sedang membangun ruang sunyi di dalam hati. Ruang itu bukan tempat kosong, melainkan tempat penuh kesadaran. Seperti danau yang jernih memantulkan bulan dengan sempurna, batin yang tenang mampu melihat kenyataan tanpa distorsi emosi. Dari kejernihan itulah keputusan yang bijaksana lahir. Kekacauan seringkali menguji kualitas batin kita. Saat orang lain panik, kita tergoda ikut panik. Saat suasana memanas, kita terdorong ikut meninggikan suara. Namun orang yang kuat secara mental memilih jeda. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam, dan menyadari apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Jeda kecil itu tampak sederhana, tetapi di sanalah letak kekuatan besar, kekuatan untuk tidak dikuasai keadaan. Ketenangan bukan berarti pasif atau tidak peduli. Ia adalah kesiapan batin untuk bertindak tanpa terbakar emosi. Seperti seorang nahkoda yang tetap fokus mengarahkan kapal di tengah ombak tinggi, batin yang tenang mampu menavigasi masalah tanpa kehilangan arah. Ia tidak menambah kekacauan dengan kepanikan, melainkan menghadirkan stabilitas di tengah ketidakpastian. Belajar tenang di tengah kekacauan adalah latihan seumur hidup. Ia tidak lahir dalam semalam, tetapi tumbuh dari kebiasaan kembali pada kesadaran, lagi dan lagi. Ketika batin terbiasa hening, dunia boleh saja bergolak, namun hati tetap teduh. Dan dari keteduhan itu, terpancar kekuatan mental yang lembut, dalam, dan tak mudah tergoyahkan. Keenam, berhenti memasukkan segala hal ke dalam hati. Hati manusia ibarat ruang yang luas, tetapi bukan tanpa batas. Setiap kata yang menyakitkan, setiap sikap yang mengecewakan, jika terus kita simpan dan putar ulang dalam ingatan, perlahan akan memenuhi ruang itu. Tanpa sadar, kita menjadi kolektor luka. Kita mengingat nada bicara orang, ekspresi wajahnya, bahkan detail kecil yang sebenarnya telah berlalu. Padahal tidak semua hal layak diberi tempat tinggal di dalam hati. Dalam ajaran tentang ketidakkekalan, anicca, kita diingatkan bahwa segala sesuatu muncul karena sebab dan kondisi, lalu akan lenyap ketika sebabnya berubah. Perkataan orang lain adalah hasil dari keadaan batinnya saat itu. Perlakuan yang menyakitkan seringkali lahir dari ketidaksadaran mereka sendiri. Jika semua itu bersifat sementara, mengapa kita menjadikannya beban yang seolah abadi? Memasukkan segala hal ke dalam hati sama seperti meminum racun sedikit demi sedikit. Kita menyimpannya, merasakannya kembali, dan membiarkannya memengaruhi cara kita memandang dunia. Hati yang seharusnya menjadi taman kedamaian berubah menjadi gudang kekecewaan. Disinilah kekuatan mental diuji. Apakah kita ingin terus mengikat diri pada masa lalu, atau belajar membebaskan diri darinya? Melepaskan bukan berarti tidak peduli, bukan pula menyangkal rasa sakit. Melepaskan adalah tindakan sadar untuk berkata, "Aku tidak ingin membawa ini lebih jauh." Kita mengakui bahwa luka itu ada, tetapi kita memilih tidak menjadikannya identitas. Seperti daun kering yang jatuh dari pohon pada waktunya,
Pengalaman pahit pun seharusnya dibiarkan gugur agar hati dapat kembali ringan. Ketika kita berhenti memasukkan segala hal ke dalam hati, batin menjadi lapang. Kita tidak lagi mudah tersinggung, tidak lagi cepat merasa diserang. Ada jarak yang sehat antara peristiwa dan reaksi kita. Dari kelapangan itu lahir kedewasaan, dari kedewasaan itu tumbuh kedamaian. Dan dalam kedamaian itulah, kekuatan mental menemukan akarnya yang paling dalam. Ketujuh, pergi menjauh dari orang-orang toksik. Manusia adalah makhluk yang saling memengaruhi. Pikiran, ucapan, dan sikap orang-orang di sekitar kita perlahan membentuk suasana batin. Jika kita terus berada dalam lingkungan yang dipenuhi kemarahan, iri hati, dan manipulasi, tanpa sadar batin kita ikut tercemar. Seperti kain putih yang lama direndam dalam air keruh, ia akan berubah warna. Karena itu, menjaga lingkungan pergaulan adalah bagian penting dari menjaga kejernihan batin. Buddha menekankan pentingnya memiliki sahabat yang baik dan bijaksana. Sahabat sejati bukan hanya teman berbagi tawa, tetapi juga penuntun dalam kebaikan. Ia mengingatkan ketika kita keliru, menguatkan ketika kita rapuh, dan menginspirasi untuk bertumbuh. Sebaliknya, pergaulan yang toksik seringkali menarik kita menjauh dari nilai-nilai kebajikan, membuat hati gelisah, dan pikiran dipenuhi prasangka. Pergi menjauh bukan berarti membenci atau merasa lebih suci. Ia adalah bentuk kebijaksanaan untuk mengenali batas diri. Tidak semua pertempuran harus dihadapi, dan tidak semua hubungan harus dipertahankan. Ada kalanya menjaga jarak adalah cara paling sehat untuk melindungi kedamaian batin. Kita memilih mundur bukan karena lemah, tetapi karena sadar bahwa kedamaian lebih berharga daripada perdebatan tanpa akhir. Secara filosofis, menjauh adalah latihan melepaskan keterikatan yang tidak sehat. Kita belajar bahwa tidak semua orang dapat berjalan seiring dengan nilai dan tujuan hidup kita. Setiap individu memiliki karma dan prosesnya sendiri. Memaksakan diri untuk tetap tinggal dalam relasi yang merusak hanya akan memperpanjang penderitaan. Dengan kesadaran, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk bertumbuh di tanah yang lebih subur. Namun, menjauh tidak berarti memutus welas asih. Kita tetap dapat mendoakan kebaikan bagi mereka dari kejauhan. Hati kita tidak dipenuhi kebencian, melainkan pengertian. Inilah kekuatan mental yang sejati, mampu berkata, cukup, tanpa kemarahan, mampu melangkah pergi tanpa dendam. Dari keputusan yang bijaksana itu, lahirlah batin yang lebih tenang, lebih bersih, dan lebih siap untuk bertumbuh dalam cahaya kebajikan. Kedelapan, fokus pada solusi. Mengeluh adalah reaksi yang manusiawi, tetapi ia jarang membawa perubahan. Ketika pikiran terlalu lama berkutat pada mengapa ini terjadi, energi batin habis untuk menyalahkan keadaan, orang lain, bahkan diri sendiri. Padahal dalam kehidupan, masalah bukan untuk diratapi tanpa akhir, melainkan untuk dipahami dan diatasi. Mengeluh mungkin memberi kelegaan sesaat, tetapi tidak memberi jalan keluar. Dalam hukum karma, setiap tindakan membawa akibat, dan setiap akibat lahir dari sebab. Artinya, selalu ada ruang untuk menciptakan sebab baru yang lebih baik. Daripada terjebak dalam penyesalan masa lalu, pertanyaan yang lebih membebaskan adalah, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Pertanyaan ini menggeser posisi kita dari korban keadaan menjadi pelaku perubahan. Di sanalah kekuatan mental mulai tumbuh.
Fokus pada solusi bukan berarti mengabaikan rasa sakit. Kita tetap mengakui kekecewaan, kegagalan, atau kesalahan yang terjadi. Namun kita tidak berhenti di sana. Kita belajar melihat masalah sebagai guru, bukan musuh. Setiap kesulitan membawa pesan tersembunyi tentang apa yang perlu diperbaiki, diperkuat, atau dilepaskan dalam diri kita. Orang yang kuat secara mental tidak menenggelamkan diri dalam masa lalu yang tak bisa diubah. Ia memahami bahwa satu-satunya momen yang bisa disentuh adalah saat ini. Dengan kebijaksanaan, ia menata ulang langkahnya. Dengan keberanian, ia mencoba lagi. Ia mungkin pernah jatuh, tetapi ia tidak menjadikan jatuh sebagai identitas dirinya. Fokus pada solusi adalah bentuk tanggung jawab spiritual. Kita berhenti menyalahkan dunia dan mulai membenahi batin. Kita berhenti meratapi gelap dan mulai menyalakan pelita. Dalam sikap inilah terdapat keteguhan dan harapan, bahwa selama kita masih mampu bertindak dengan sadar, selalu ada kemungkinan untuk memperbaiki arah dan menciptakan kehidupan yang lebih bijaksana. Kesembilan, percayalah pada dirimu sendiri. Seringkali kita meragukan diri sendiri lebih keras daripada orang lain meragukan kita. Kita merasa tidak cukup baik, tidak cukup mampu, tidak cukup pantas. Keraguan itu perlahan mengikis keberanian untuk melangkah. Padahal dalam ajaran Buddha, kepercayaan diri bukanlah kesombongan, melainkan keyakinan yang jernih bahwa di dalam diri setiap insan terdapat benih kebijaksanaan dan welas asih yang dapat bertumbuh. Buddha mengajarkan bahwa setiap makhluk memiliki potensi untuk bangkit dari ketidaktahuan menuju pencerahan. Artinya, kita tidak sedang berjalan menuju sesuatu yang asing. Kita sedang membuka sesuatu yang sejak awal telah ada dalam diri. Kepercayaan pada diri sendiri adalah kepercayaan pada proses batin, bahwa melalui latihan, kesadaran, dan ketekunan, kita mampu berubah. Percaya pada diri sendiri juga berarti berdamai dengan ketidaksempurnaan. Kita tidak menunggu menjadi sempurna untuk merasa layak. Kita menerima bahwa kita sedang belajar. Seperti benih yang membutuhkan waktu untuk tumbuh menjadi pohon, demikian pula kebijaksanaan memerlukan kesabaran. Keraguan mungkin muncul, tetapi ia tidak lagi menguasai. Ia hanya bagian dari perjalanan, bukan penentu arah. Ketika kita bersandar pada kesadaran dan kebijaksanaan batin, kita tidak lagi mudah runtuh oleh penilaian orang lain. Pujian tidak membuat kita melayang, celaan tidak membuat kita hancur. Kita memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh suara luar, melainkan oleh kualitas batin yang terus kita latih. Inilah kekuatan mental yang tenang dan stabil. Pesan untuk menjadi pelita bagi diri sendiri adalah ajakan untuk menemukan cahaya di dalam, bukan mencarinya tanpa henti di luar. Saat kita percaya bahwa batin ini mampu belajar, mampu bangkit, dan mampu menerangi kegelapan, hidup terasa lebih lapang. Tidak ada malam yang terlalu gelap, karena kita tahu cahaya itu tidak pernah benar-benar padam, ia hanya menunggu untuk disadari dan dinyalakan kembali. Kekuatan mental bukanlah sesuatu yang instan. Ia lahir dari latihan yang konsisten, dari kesediaan untuk melihat ke dalam diri dengan jujur. Setiap pengalaman pahit adalah guru yang membentuk kedewasaan batin. Dalam ajaran Buddha, kemenangan terbesar bukanlah menaklukkan orang lain, tetapi menaklukkan diri sendiri. Ketika kita mampu mengendalikan pikiran, menjaga emosi, dan melepaskan keterikatan, kita telah melangkah menuju kebebasan sejati. Mental yang kuat akan membentuk pribadi yang tangguh dalam menghadapi semua masalah hidup. Ia tidak mudah goyah oleh perubahan,
karena ia memahami bahwa perubahan adalah hukum alam. Ia tidak mudah patah, karena ia berakar pada kebijaksanaan. Akhirnya, menjadi kuat secara mental bukan berarti menjadi dingin dan keras, melainkan menjadi sadar, bijaksana, dan penuh welas asih. Dari batin yang kuat, lahirlah kehidupan yang damai. Dari kedamaian batin, terpancarlah kebahagiaan yang tidak tergantung pada dunia luar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui Saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.